dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun 1000 tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Oh, tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku.
lukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Tuhanku berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Salam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini, dan untuk itu dijemput jemaat Tuhan berdiri. Marilah kita memuji Tuhan lewat pembacaan Mazmur 15 ayat 1 dan 2 yang kita akan baca secara berbalasan. Tulisan yang menonjol keluar dibaca oleh pelayan firman, dan yang masuk ke dalam dibaca oleh jemaat. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mari kita muliakan Tuhan. Pujian, ku masuk ruang Maha Kudus.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tabisan dan salam, jadilah persekutuan kita pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pujian hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur jika pada saat ini kembali waktu yang indah Tuhan anugerahkan buat kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan lewat persekutuan pada saat ini. Dan saat ini Tuhan,
kami membuka hati, hidup, dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang hendak kami baca, renungkan, dan dengarkan akan sungguh-sungguh menjadi milik kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai dan berkati, agar firman-Mu yang hendak disampaikan benar hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini, saya memilihnya lewat Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada kita demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus bersabda bahwa yang berbahagia ialah saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman kita setiap saat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik yang berada di rumah, yang saat ini sementara teduh di hadirat Allah untuk menikmati kebenaran Tuhan lewat firman-Nya. Dari bacaan firman Tuhan yang kita telah baca tadi bersama-sama lewat Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3, kita akan ringkaskan dengan tema padang gurun kehidupan. Jemaat yang terkasih, berada di padang gurun memang sulit. Karena kalau kita sudah melihat padang gurun, pasti yang akan terbayang dalam pikiran kita tidak ada kehidupan. Dan itulah sesungguhnya saudara yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melaksanakan perjalanan di padang gurun. Kalau bagi siapa yang sudah pernah ke Israel akan melihat dan akan membayangkan bagaimana pergumulan, bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melaksanakan perjalanan di padang gurun. Perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian harus melewati area padang gurun. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Keluaran pasal 13 ayat 17, ada jalan pintas dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak memakai itu. Karena Tuhan hendak
membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan mereka akan mengerti bagaimana sebagai umat Allah menjadi anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Oleh karena itu Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3 ini mengungkapkan dengan jelas apa maksud Tuhan membawa umat Israel dari Mesir ke Kanaan dengan melewati padang gurun. Kalau kita saat ini sementara berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan apa yang terjadi saat ini yang melanda umat manusia pada saat ini, bukankah itu juga adalah padang gurun? Padang gurun kehidupan sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dalam padang gurun ini juga Allah mempunyai maksud-maksud untuk umat manusia. Maksud Allah mengizinkan kita semua sebagaimana bangsa Israel untuk melewati padang gurun. Yang pertama, agar umat diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Israel kita kenal adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel, bangsa yang sombong seringkali, bangsa yang seringkali melupakan Tuhan. Hari ini mereka percaya kepada Tuhan, besok mereka melupakan lagi kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itu dalam Keluaran 32:9 mereka perlu direndahkan melalui proses hidup di padang gurun. Karena untuk alat yang akan dipakai oleh Allah dalam menyaksikan karyanya di tengah-tengah dunia ini, Ia membutuhkan orang yang rendah hati. Kalau dalam Injil Matius pasal 5 ayat dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan melihat Allah. Disinilah proses yang Tuhan izinkan kepada bangsa Israel. Ada beberapa anak-anak Tuhan termasuk Musa yang tidak setia pada perintah Tuhan, pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak sanggup merendahkan hati, maka mereka tidak melihat tanah Kanaan. Tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan, keindahan tanah Kanaan. Dan oleh karena itu kerendahan hati ini juga kiranya menjadi bahagian kita, agar kita juga memahami bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini, jabatan, uang, harta, dan lain-lain, itu berasal dari Tuhan. Yang perlu kita pakai bukan untuk menyombongkan diri, tetapi akan membuat kita melahirkan sebuah pengakuan bahwa semua karena Tuhan, semua oleh Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana masalah-masalah ini atau hal-hal dunia, jabatan, uang tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu memang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kerendahan hati kiranya menjadi bahagian kita sebagai umat Allah. Dan yang kedua, tujuannya ialah menguji. Karena ujian selalu menghasilkan ketekunan. Dan juga serta menghasilkan iman yang levelnya tinggi. Contoh saudara-saudara, kalau kita ujian di sekolah, tentu tujuannya agar kita naik lagi ke level yang lebih di atas. Demikian juga dengan ujian yang kita hadapi dan diperhadapkan dengan umat Tuhan. Demikian juga ujian yang dihadapi oleh umat Israel. Mengapa Allah mengizinkan mereka melewati padang gurun dan menguji mereka agar mereka tidak memiliki mental bajak.
mental budak, tetapi mereka memiliki mental baja, mental yang dapat diandalkan. Karena orang-orang yang harus memasuki tanah Kanaan adalah orang-orang yang memiliki mental yang Tuhan sendiri kehendaki. Jadi saudara yang diberkati dalam dan dikasihi Tuhan, Roma 5, 3-4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang ketiga saudara-saudara, tujuan Allah membiarkan kita berjalan atau berada dalam padang gurun kehidupan, agar mengetahui hati, apakah kita berpegang terus pada perintah Tuhan atau tidak. Untuk membuktikan seorang itu tetap setia adalah melalui persoalan. Abraham diuji, dicobai oleh Tuhan. Anak satu-satunya yang menjadi kebanggaannya, yang menjadi harapannya, yang berharga baginya, diminta oleh Tuhan. Tetapi oleh karena ketaatan, karena kesetiaan, Abraham memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan yang ia pikirkan. Dan ia mempersembahkan Ishak. Ternyata saudara-saudara, dia lolos dari ujian yang Allah berikan. Karena saudara-saudara, untuk memperoleh status sebagai bapa orang beriman, untuk memperoleh janji berkat yang Allah sediakan, dia harus melewati ujian yang dalam. Dia harus melewati ujian yang berat. Dan ketika dia lulus, maka berkat-berkat yang dijanjikan itu layak ia terima. Dan kita boleh melihat itu dari kesaksian Alkitab. Demikian juga Ayub, saudara-saudara, ujian yang ia alami begitu besar dan begitu dalam. Istrinya, anak-anaknya, harta bendanya diambil oleh Tuhan. Tetapi Ayub tetap setia dan juga tetap percaya dan mengikuti perintah Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga pandemi COVID-19 membuat kita diperhadapkan dengan banyak persoalan. Antara lain duka cita. Ada begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan kerabat. Apakah saudara-saudara, dengan peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, akan membuat kita tetap setia? Bukan hanya itu saja, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang bangkrut dalam usaha. Ada banyak orang yang kehilangan akan masa depan. Dan lain-lain. Apakah peristiwa-peristiwa ini akan membuat kita tidak setia kepada Tuhan? Dan juga sekarang ini, ibadah tidak lagi di gereja. Kita harus beribadah di rumah. Apakah dengan beribadah di rumah akan membuat juga kita tidak setia? Ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan lewat padang gurun kehidupan yang kita alami saat ini. Tujuannya agar kita tetap setia dan mempercayai firman-Nya. Yang terakhir Bapak Ibu, membuat kita mengerti tentang firman Tuhan. Seringkali kita baru mengerti tentang Tuhan dan tentang janjinya ketika kita mengalami berbagai macam masalah, ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan dan kesulitan kehidupan. Ayub, dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Maksudnya dulu Ayub hanya mendengar tentang siapa Allah, tentang Allah lewat kerabatnya, lewat orang-orang. Tetapi sekarang dia melihat sendiri Allah yang begitu mengasihinya. Allah yang begitu luar biasa memperkenankan dia untuk memasuki padang gurun kehidupan. Dan benar Allah bertanggung jawab dari apa yang ia lakukan. Ketika ia setia, ketika ia taat, ia mendapatkan kebahagiaan yang tidak dia dapatkan ketika ia hidup di luar Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masing-masing kita memiliki padang gurun kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan untuk kita lalui, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara persekutuan, bahkan secara dunia. Hari ini kita diingatkan untuk tidak pernah lupa akan firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana Allah? Allah ada bekerja. Dia terus bekerja untuk kebaikan kita semua. Yakobus 1:11 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Biarlah Bapak Ibu di padang gurun kehidupan yang kita jalani dan lalui bersama, kita akan menjadi orang-orang yang menang, yang akan menikmati janji Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan kebenaran firman Allah. Mari kita lakukan pujian, bila kau rasa gelisah di hatimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara, kita akan memberikan syukur sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita memuliakan Tuhan, pujian berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita satu di dalam doa syafaat, mari berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami datang persembahkan kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Bapa Tuhan kami yang layak menerima segala sembah dan pujian kami. Demikian Tuhan bersama umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami datang bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini akan sungguh-sungguh menjadi milik kami, menjadi bahagian kami, dan kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing lewat padang gurun yang Tuhan izinkan kami alami. Berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini beribadah Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga. Berdoa untuk setiap persekutuan. Tuhan, kami memiliki padang gurun masing-masing. Kami memiliki persoalan dan pergumulan masing-masing. Kami memiliki hal-hal yang hendak kami jalani di dalam izin dan perkenan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan sertai kami. Berkati kami agar kami secara pribadi, secara keluarga, secara persekutuan mampu melewati padang gurun kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani dan lewati. Kami percaya bahwa Engkau bekerja bagi kami, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan dalam berbagai pencobaan, tantangan dan ujian hidup yang kami alami dan jalani. Bapa berdoa Tuhan untuk saat ini dalam persekutuan yang ada, kami juga telah memberi persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berdoa terus untuk anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan sebagai tim multimedia. Tuhan berkati terus mereka, pakai terus mereka untuk menjadi berkat bagi umat dan bagi banyak orang. Ya Allah Tuhan kami, seluruh hidup dan kehidupan kami, umat-Mu, hamba-Mu hanya datang pertaruhkan dalam tangan-Mu. Berkati dan sertai mereka dan kami semua. Dan ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya hidup kami. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Dan kita menyanyikan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi
Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali dan selamat malam. Salam. Shalom.